Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkurullaha haqqa syukrih. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah dengan kalimat sempurna alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang menunjukkan kita ini adalah hamba yang bersyukur. Karena sedikit dari hamba Allah yang akan masuk golongan orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hamba Allah yang menjadi ahli syukur, yang bisa menerima dengan keikhlasan hati, yang menerima dengan qanaah, yang menerima dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang hadir pada dirinya dalam setiap waktu, setiap keadaan, dalam bentuk apapun. Yang ini adalah bagian dari apa yang harus kita upayakan agar menjadi orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita menuju jalan hidayah Allah dengan Islam wal iman. Kita semuanya memiliki hati yang percaya dan yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keimanan, dari syariat, dan dari akhlak yang ketiga-tiganya kita belajar dan mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu di setiap waktu kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita menyampaikan salawat kepada Nabi untuk keselamatan dan kesejahteraan Rasulullah, yang ini semua menjadi perintah untuk kita umatnya, umat Rasulullah. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, sudah lama tidak ketemu jenengan di masjid ini, ketemunya di bulan puasa. Nampaknya wajah jenengan sudah kelihatan makin tua dari hari-hari kemarin saya ketemu. Ya, Kiai Pak Darman ini alhamdulillah sehat, tapi juga sudah nampak lebih tua dari bertemu dengan saya yang lalu. Leres gitu. Ya, kalau ada yang bilang apa awet muda, wah, itu tidak jujur. Yang jujur itu adalah tambah tua. Tetapi wajah-wajah ini wajah yang penuh dengan keimanan, menyinarkan keimanan, dan itu adalah wujuhu yawma idzin musfirah. Wajahnya orang-orang calon penghuni surga yang wajahnya ini sumringah, bahkan nanti dalam perjalanannya dhahikatum mustabsirah, yang perjalanannya menuju surganya Allah itu wajah-wajah yang ceria ini dengan penuh canda tawa karena sudah menggapai pribadi yang benar-benar merdeka. Orang yang merdeka secara hakikat adalah yang tidak merasa tertindas, baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang masih merasa tertindas itu berarti belum merdeka. Kemarin 17 Agustus kita semuanya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun kita sudah merdeka. Refleksinya adalah apakah secara pribadi, secara bangsa, secara komunitas sebagai masyarakat Indonesia,
Apakah kita masih merasa tertindas hati kita, pikiran kita, dan psikologi kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi kalau sudah calon-calon penghuni surga yang digambarkan dhahikatum mustabsirah, itu mereka sudah benar-benar merdeka karena pertanggungjawabannya di muka bumi telah selesai di yaumul hisab. Mereka kemudian dipersilahkan menuju surganya Allah, dan itulah kemerdekaan yang ingin kita capai bersama. Tetapi para jamaah sekalian, sebelum sampai di sana, kita sekarang ini masih hidup dalam konteks dunia yang kita harus membebaskan pikiran kita, hati kita, raga dan fisik kita ini dari berbagai macam bentuk penindasan. Orang yang merasa tertindas itu berarti dia ini punya rasa takut yang lebih gitu. Kemudian kreativitasnya itu menjadi tidak muncul karena kekhawatiran, karena ketakutan yang ada. Panjenengan semuanya kalau sudah merasakan kebebasan hati kita yang bermakna ketenangan hati kita, ketenangan pikiran kita, disitulah kita akan merasakan menjadi pribadi yang benar-benar sudah merdeka. Berarti harus disebut ini merdeka. Kurang keras ini. Semangatnya mumpung masih Agustusan, dan ini penting untuk kita laksanakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini pasti diawali dari sebuah perjuangan. Semua orang yang mendapatkan kemerdekaan itu pasti diawali dengan proses perjuangan. Yang perjuangan itu nanti akan menghasilkan kemerdekaan diri. Sebagai bangsa Indonesia, kita memperjuangkan kemerdekaan 350 tahun dari sejarah yang masyhur, yang kemudian kita mendapatkan kemerdekaan itu di 17 Agustus 1945. Rasulullah Muhammad SAW selama dakwah di Makkah, sebagai periode awal Islam dakwah Rasulullah dan sahabat, ternyata juga perlu waktu 10 tahun lebih untuk mendapatkan sebuah kebebasan berdakwah. Ketika hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah baru mendapatkan nuansa dakwah yang tidak penuh dengan intimidasi, tidak penuh dengan tantangan, yang kemudian ketika di Madinah lah Rasulullah bisa mengajarkan Islam dengan lebih sempurna, yang kemudian kita mengenal dengan Madinatul Munawwarah sebagai konsep dalam tatanan hidup manusia yang mencerminkan kota yang bersinar dengan sinar cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ketika perjuangan Rasulullah mengalami tantangan-tantangan, semua sahabat pun merasakan disitulah nilai perjuangan itu ada. Ketika Rasulullah berada di kota Taif, yang kemudian dilempar batu sampai pelepisnya pun keluar darah, kemudian Rasulullah berlari dan sampai pada titiknya Rasulullah pun kemudian merasakan inilah perjuangannya, tetapi dinikmati oleh Rasulullah. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung yang akan melakukan eksekusi, gunung dibawa untuk menutupi seluruh masyarakat Taif, Rasulullah pun menolaknya, tidak berdoa untuk diberikan, diizinkan untuk mencelakai orang-orang Taif, karena Rasulullah meyakini di hari-hari berikutnya akan ada keturunan mimbutuni ummahatikum,
ma la yusyriku bihi syai'a, yang di kemudian hari mereka akan dikeluarkan orang-orang yang tidak mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti para jamaah sekalian, yakin kita ini punya mindset, punya pola pikir bahwa semua proses kehidupan kita ini adalah perjuangan. Yang bernilai perjuangan itu adalah yang ada tantangannya. Lebih ekstrim lagi, yang namanya perjuangan itu harus ada lawannya. Kalau belum menemukan lawan dan belum menemukan tantangan, itu tidak akan bisa merasakan nilai-nilai perjuangan yang itu memang sebagai komponen utama dalam sebuah perjuangan. Membangun masjid ini juga sebuah perjuangan. Sangat yakin ada tantangan-tantangan, lalu ada lawan-lawan bahkan yang kemudian kita bisa melewati dari satu persoalan ke persoalan yang lain, dan itulah yang bernilai perjuangan. Berarti kalau kita hidup sekarang sudah menggapai sebuah kesuksesan, yang saat ini mungkin sudah ada yang statusnya merdeka dari bekerja alias pensiunan. Ini kan merdeka gitu kan ya, merdeka dari kerja. Ketika pensiun 1 bulan 2 bulan benar-benar merasakan kemerdekaan bekerja. Tapi ternyata setelah 6 bulan mulai bosen, nganggur Ustaz gitu. Pengennya kerja malih. Ngoten nggih. Nggih, panjenengan carilah kesibukan yang tidak memerlukan pikiran yang berat, yang tidak memerlukan tenaga yang berat, tetapi bisa memutar otak-otak kita yang masih berfungsi, raga kita yang mungkin masih kuat tenaganya. Kira-kira apa aktivitasnya? Ngeterno putu sekolah. Wah, itu kan sudah perjuangan baru gitu kan ya. Untuk mencari aktivitas yang baru. Nah, ada juga yang sudah merdeka secara ekonomi. Karena dulu sudah pernah sengsara bagaimana mencari sebuah perekonomian keluarganya. Yang namanya puasa sudah pernah dialami, dan puasanya bukan karena menjalankan sunnah, tetapi perjalanan niatnya itu adalah karena nggak ada yang dimakan gitu. Rasulullah pun juga sudah mengalami yang demikian. Pada saat saya kuliah itu seringkali berpuasa, juga diantaranya adalah tanggal tua belum dapat kiriman, maka akhirnya berpuasa. Kalau sudah uang habis, kemudian waktunya makan, dolin di tempat kos teman. Kalau teman pas makan, kita bisa ikut makan bersama-sama. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Akhirnya sekarang bisa mencapai gelar doktor. Pada saat saya gelar doktor usia 29 tahun, sebagai generasi pada saat itu adalah doktor yang paling muda di antara teman-teman yang lain. Bahkan di UMSIDA itu dokter pertama, kebetulan saya dan usia di 29 tahun pada saat itu. Selain Prof. Jainuri dan Prof. Syafiq yang memang beliaunya doktornya adalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi yang murni dari UMSIDA pada saat itu saya yang pertama, baru kemudian Dr. Masyudi, kemudian baru dokter-dokter yang lain, dan sekarang sudah banjir dan panen dokter di UMSIDA karena mereka dipacu untuk kuliah semuanya. Dan alhamdulillah sekarang akreditasi institusinya sudah A, unggul, berarti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu terakreditasi unggul, akreditasi institusinya. Lalu akreditasi prodi-prodinya sudah 90% akreditasi A, hanya beberapa saja yang terakreditasi B.
Dan itu namanya adalah perjuangan. Nah, kalau kita sekarang ini sudah mencapai pada sebuah kemerdekaan diri, maka dari dimensi apa kita itu merdeka, itu yang tahu kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah ayat yang menjadikan hati kita harus lebih teguh untuk menjalani setiap perjuangan di dalam hidup kita. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad dalam arti mencari keridhaan Allah, fina, untuk kami, lanahdiyannahum, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Berarti ayat ini menegaskan kepada kita orang-orang yang benar-benar jihad, bersungguh-sungguh dalam dimensi apapun, tetapi kesungguhannya ini biniyah, dengan niatan mencari ridhonya Allah. Inilah yang harus masuk dalam akidah kita, yaitu mencari keridhaan Allah. Kalau sudah pondasi dasar mencari ridha Allah semata, niatannya adalah lillahi wa rasulih, hanya niat untuk Allah dan untuk Rasulnya, lanahdiyannahum, benar-benar Allah akan menunjukkan pada mereka subulana, jalan Allah untuk menuju kesuksesan itu. Tetapi kuncinya adalah kita niatkan semua perjuangan kita, usaha yang kita lakukan itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisnis, kita berusaha dengan berbagai macam ilmu bisnis, tetapi orang yang punya akidah, orang Islam yang punya keimanan kuat kepada Allah, maka di dalam hatinya ini akan dikasih pondasi. Semua ilmu bisnis ini, semua perangkat bisnis saya ini hanyalah untuk mencari ridhonya Allah. Hati yang selalu mencari ridhonya Allah itulah yang akan selalu berada konsisten dalam keimanan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah fondasi ini, value system yang ada di dalam setiap usaha kita adalah mencari ridhonya Allah, baru kita kemudian yakin, wa haqqul yakin, Allah akan lanahdiyannahum, memberikan jalan kesuksesan bagi kita. Jalannya itu pasti akan ada saja. Jenengan pun kata pengalaman bahwa di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita pikirkan, ternyata ada jalan yang saat tiba itu benar-benar kita merasakan kemudahan, itu kemudahan yang luar biasa. Yang orang beriman akan sangat yakin kalau ini tidak biadillah, tidak dengan campur tangan Allah, maka kita ini sebenarnya tidak akan bisa melakukan itu semuanya. Kejutan-kejutan dalam kehidupan kita itu, kalau kita mau merenungkan dengan refleksi penuh keimanan, maka jenengan baru akan bisa merasakan the power of ayat ini. Ya, kalau kita merasakan dengan refleksi mendalam, kita baru akan merasakan kebenaran dari ayat ini, yaitu kita merenungkan kejutan-kejutan sukses, lompatan-lompatan yang kita tidak pernah pikirkan,
tetapi dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan dan diri kita masing-masing. Saya sangat yakin panjenengan pun sudah pernah merasakan ini. Tinggal menambah untuk merenungkannya saja. Jane jenengan niki lak nggih tiyang duwe son desa ngoten nggih. Nggih. Menurut ceritanya jenengan niki tiyang duwe son desa. Kados kula. Kula kan asli Taliban, tanggal lahir Tuban. Kiai Haji Badarman Ngawi, leres saja. Terus yang lain mana? Nganjuk nggih. Ini santri saya ini Pacitan. Ndeweso malah nggih. Pacitan, ndeweso. Tapi ketika sekarang dia di sini 10 tahun mendatang, mungkin 15 tahun mendatang, dia akan menjadi orang-orang yang sukses dan berada di kota besar dan mereka berdakwah dengan ilmunya. Itu kan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tetapi jenengan mendapatkan kesuksesan itu. Berarti fa innal umura kullaha biyadillah, segala perkara yang hadir pada diri kita itu yakin wa haqqul yakin atas campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pembuktian lanahdiyannahum subulana, yaitu petunjuk jalan Allah yang karena kita menggapainya itu dengan proses perjuangan fina, mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, berarti kita akan mendapatkan sebuah makalah yang ketika kita membaca dengan mengkaitkan ayat di atas, kita akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Al-ubudiyatullah hiya haqiqatul hurriyah. Kalau kita menyembah kepada Allah dengan penyembahan yang sempurna, maka kita akan mendapatkan hakikat dari kemerdekaan kita. Pribadi kita sebagai hamba itu akan merdeka ketika rasa ragu hidup ini hilang. Rasa galau dalam memikirkan duniawi itu hilang. Ketika kita sujud, ketika kita rukuk, kemudian kita beribadah, menyembah kepada Allah dengan khusyuk, disitulah puncak pengabdian kita kepada Allah, dan panjenengan akan merasakan haqiqatul hurriyah, mendapatkan hakikat dari kemerdekaan itu. Kalau panjenengan sudah tahajud jam 3 malam, sepertiga malam terakhir, lalu berzikir dengan begitu hening, begitu khusyuk, kira-kira panjenengan merasakankah kemerdekaan diri kita sebagai manusia? Kalau yang sudah merasakan sampai demikian, berarti jenengan telah merasakan ladzatus shalah, ladzatul ibadah, merasakan lezatnya sholat dan lezatnya kita ibadah kepada Allah. Saat merasakan itulah berarti jenengan merasakan hakikat dari kemerdekaan diri kita. Jika panjenengan sedang perjalanan umrah atau perjalanan haji, kira-kira yang jenengan rasakan apa di sana? Ya, di antaranya adalah merdeka, itu kan. Merdeka dari pekerjaan, merdeka dari urusan duniawiyah yang ada di hati kita, dan seluruh aktivitas kita itu hanyalah sholat, ibadah, lalu ditutup dengan shopping, golek oleh-oleh. Kan ngoten. Tapi 2 hari sebelum pulang itu udah mulai resah lagi. Mulai resah, ya Allah, rong dinongkas pemulih. Mari ngono kerja maneh mulai isuk ngantek bengi dan seterusnya. Tetapi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita merasakan merdeka sebagai seorang hamba karena kita melaksanakan ubudiyah, penyembahan kepada Allah dengan sepenuhnya mencari ridhonya Allah.
Yang pengen mengulang kemerdekaan itu berarti perlu segera untuk kembali ngecas batinnya, hadir di Madinah dan Makkah. Doa saya pekan-pekan ini juga begitu. Doa saya, ya Allah, minyak wangi kula pun telas ya Allah. Panjenengan paringi kesempatan tumbas malih teng Mekah kali teng Madinah sekalian umroh ya Allah. Kan doa yang luar biasa. Jadi doanya itu karena minyak wanginya sudah habis. Kalau langsung minta ya Allah jenengan paringi saged umroh ya Allah. Nah, itu kurang halus dalam tata bahasa kaum sufi. Kalau orang-orang sufi itu kalau mendoakan itu beliaunya pasti berdoa dengan memuji kepada Allah, kemudian menyampaikan keluhnya, lalu baru minta apa yang diinginkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yata'abbud lahu kana 'abidan li ghairi. Kalau seorang yang tidak menyembah Allah, kana lahu 'abidan li ghairi, maka orang ini akan menjadi hamba selain Allah. Orang-orang yang tidak punya rasa batin penyembahan sempurna kepada Allah, maka dia ini akan sangat potensial untuk menjadi hamba selain Allah. Ada yang jadi hambanya uang, ada yang jadi hambanya pimpinan, ada yang jadi hambanya bisnis, ada yang jadi hambanya jabatan. Dan semua itu berarti karena hati mereka lebih condong kepada penyembahan itu. Dan ini telah menjadi potret sosial kita saat ini. Yang pengen jadi pimpinan, kemudian dia menghambakan diri kepada pimpinan yang lebih tinggi lagi. Yang pengen dapat proyek, maka harus dekat-dekat dengan pimpinan yang ada dan dia mendapatkan proyeknya itu. Dan semua itu jika berlebihan, maka kita akan menjadi abidan li ghairihi, akan menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi dasar mengapa Rasulullah itu harus perang. Mengapa sahabat itu harus perang? Ketika Umar bin Khattab melakukan ekspansi jazirah Islam sampai ke barat sana, yaitu kawasan Persia. Lalu Umar bin Khattab ini memilih Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang untuk ekspansi Islam ke jazirah Persia yang pada saat itu dikenal dengan kezalimannya pimpinannya hampir sama dengan Fir'aun. Rakyatnya semua menyembah rajanya dengan mengagungkan, tidak ada yang berani mengkritik sekalipun dengan ucapan-ucapan yang berbau kritik, itu tidak ada. Kayaknya sudah hampir mirip di Indonesia. Ngoten nggih? Ojo banter-banter. Jadi hampir semua yang mengkritik sekarang pasti akan jadi korban politiknya. Amin Rais, idealismenya pun sudah nggak ada yang mendukung. Lalu intelektual Islam yang profesor dan seterusnya, bahkan partainya juga dulu adalah partai Islam yang memiliki idealisme yang kuat, ternyata sekarang pun juga tidak berani mengkritik dengan konsep untuk li'adlil Islam, untuk keadilan Islam, tetapi malah berafiliasi dan seterusnya. Walhasil sekarang mahasiswa pun tidak banyak yang berani demo, masyarakat pun tidak banyak yang berani mengkritik. Dan ini adalah kondisi kita. Apakah ini kemerdekaan bangsa yang sejati? Allahu a'lam bishawab. 1998 saya saat itu sebagai koordinator lapangan untuk demo. Saat itu saya ketua HMI di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Yang namanya ketua HMI itu pasti kelompok Cipayung itu sebagai gerakan
utama kita bersama-sama reformasi, sehingga pada saat gedung DPR Jakarta itu banyak mahasiswa di atas gedung, itu satu diantaranya ada saya di sana. Berarti kan ini sebuah pelaku sejarah reformasi. Maka di majelis ini yang terbatas ini, luapan saya refleksi kemerdekaan yang sekarang ternyata rusak kembali, itu kan sebagai aktivis kan yo gak terima, ngoten nggih. Sebagai aktivis yo gak terima, tapi coba banter-banter. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, luapan saya cukup sampai di situ saja. Kita lanjutkan ngajinya. Ya, kita merasakan kana abidan li ghairi. Dan itu terjadi di Persia pada saat itu. Nah, ketika itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan memulai perang, cara perang Islam itu tidak langsung menyerang. Kalau tidak diserang dulu, maka kita tidak akan melawan. Tetapi khusus di Persia ini karena tidak ada penyerangan ke Islam, Rasulullah pada saat perang-perang itu pun selalu berawal dari karena diperangi, ditolimi. Nah, Umar bin Khattab ini tidak mendapatkan serangan dari Persia, tetapi ingin dakwah melakukan ekspansi Islam ke Jazirah Persia. Nah, sebelum perang itu kula nuwun dulu, sehingga Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengutus salah satu prajurit dengan beserta rombongan itu, Rib'i bin Amir sebagai kepala utusan permisi ke Persia sana untuk perang. Perangnya ini bukan dengan kata perang tetapi dengan dakwah. Ini kan berarti cara-cara, kalau Jawa itu ya orang kilenan mereka kan, kula nuwun. Jadi jenengan purun napa mboten kula perangi, ngoten kan. Ya nek mboten purun kula perangi, monggo Islamlah, berserah dirilah kepada Allah. Lah, lalu kemudian Panglima Persia ini bertanya kepada Rib'i bin Amir, mengapa Islam mau ekspansi dan memerangi kami yang ada di Persia? Jawabannya Rib'i bin Amir adalah ba'asanallahu, Allah mengutus kami linukhrija man syaa, untuk mengeluarkan orang yang dikehendaki Allah, mengeluarkan dari ketidakimanan menjadi beriman kepada Allah, mengeluarkan dari penindasan rajanya untuk merdeka sebagai seorang manusia. Ba'asanallahu linukhrija man syaa min ibadatil ibad li ibadatillah. Kalimatnya adalah untuk memerdekakan manusia dari menyembah manusia menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan perang yang akan dilaksanakan ini, supaya tidak menyembah manusia tetapi li'ibadatillah, menyembah kepada Allah. Yang kedua, kalimat yang disampaikan adalah wadhikid dunya ila sa'atil akhirah, yaitu supaya manusia Persia ini tidak hanya memikirkan dunia, kesempitan dunia, tetapi supaya mandek ini harus minum dulu. Saya musimnya ngimami suaranya nggak bisa lancar tadi. Ya, 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah alasan perang itu wadhikid dunya ila sa'atil akhirah, supaya orang Persia itu tidak kedonyan, supaya punya visioneri,
yang jauh dari apa yang dipikirkan, yaitu untuk isti'adah dan menyiapkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas, yang punya visioneri jauh ke depan, tidak hanya memikirkan dunia, tetapi memikirkan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita merenungkan ini semua, maka kita akan merasakan sebagai hamba yang merdeka, pribadi-pribadi yang bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan ibadah kita. Nampaknya suaranya sudah habis. Agak terganggu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka sejati. Yang pertama adalah tidak menyembah selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.